lo di sini? Hah? Lo yang ngapain di sini? Gua nyuruh lo untuk mikirin nasib anak lo, bukan untuk mengenang kisah cinta lo yang udah lewat. Tutup mulut lo! Lo yang harusnya tutup mulut, atau lo mau anak lo celaka? Kalau lo nggak ngikutin apa yang gua mau, lo bakalan nyesel seumur hidup. Ferdi. Fer, tolong suruh dia pergi, Fer. Saya nggak akan percaya sedikit pun apa yang dia omongin. Saya tahu kalau selama ini dia meres kamu kan. Dan saya juga tahu kalau sekarang kalian berdua udah bukan suami istri lagi. Al, saya nggak tahu apa yang Tante Mirna ngomongin ke kamu. Tapi yang pasti, saya sama dia masih jadi suami istri. Yang saling mencintai satu sama lain. Sekarang kalian pergi dari sini. Saya nggak butuh bantuan kalian. Rasain lo bawang putih. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Tante! Ferdi kurang ajar. Kamu nggak perlu menangisi Ferdi ya sayang. Ya.
Ngapain lo di sini, ha? Pikirin nasib anak lo, nggak usah ngomong sembarangan. Bagus banget gua ngikutin lo sampai ke sini. Kasian banget ya lo, Fer. Dasar perempuan iblis. Gue doain lo masuk neraka. Air mata kamu nggak pantas kamu keluarkan untuk Ferdi. Ternyata selama ini dia hanya mempermainkan perasaan saya, Ma. Saya sangat mencintai dia. Saya sangat mencintai Ferdi, Ma. Mama tahu sayang, Mama tahu. Udah. Putri, tolong tenangin Alia. Tenang sayang, tenang. Jangan menangis lagi. Kenapa Tante Mirna bohong dan bilang kalau mereka udah pisah? Dan kenapa mereka selalu datang dan ganggu kehidupan saya? Kenapa, Putri? Saya pikir Ferdi benar-benar mencintai saya, Ma. Dia rela ngorbanin seluruh hidupnya hanya untuk saya. Tapi dia justru datang sama istrinya dan pura-pura mau bantuin saya. Dia benar-benar jahat. Aneh. Ini betul-betul aneh. Saya tahu sekali Ferdi. Ferdi, kasihan banget sih lo, Fer. Punya anak, tapi anaknya hilang. Terus lo juga nggak bisa hidup sama perempuan yang lo cintain. Bawang Putih juga kasihan. Anak hilang, gak punya suami, gak punya cinta. Sis, cukup sis. Tutup mulut lo sekarang juga. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Di mana anak gua lo sembunyiin? Fer, lepasin Fer, lo sadar gak? Lo ngelakuin kayak gini, lo bisa ngebunuh anak lo sendiri. Fer, jangan buat gue Sekarang lo bisa lihat kan, kalau gue nggak macem-macem. Dan lo bisa bayangin, apa yang selanjutnya akan terjadi. Please sis, lepasin anak gua. Gua mohon. Kalau lo mau anak lo selamat, tanda tanganin ini. Lo nggak mau baca dulu? Gak perlu. Gua akan lakuin apapun buat anak gua. Polisi bawa kabar tentang Haikal. Surat keterangan dari dokter. Bawang merah dinyatakan mandul dan tidak dapat memiliki anak. Bawang merah mandul tidak dapat punya anak. Alia, sekarang kamu baru percaya omongan Mama? Mirna dan Ferdi penipu. Ferdi tidak pernah mencintai kamu. Dia hanya mengingini anak kamu. Kurang ajar. Sekarang saya yakin Ferdi mau ngambil anak saya karena istrinya nggak bisa ngasih dia anak. Putri,
Sekarang Putri lihat kan apa yang Ferdi lakuin ke saya. Ini tidak benar. Rasanya ada yang aneh di sini. Alia! Alia, Alia jangan. Jangan sayang. Alia, taruh pisau itu, Al. Kalian gak perlu khawatir. Saya gak akan bunuh diri. Saya akan bunuh Ferdi sekarang juga. Mana yang akan menjadi warnamu? Sebelum kalian menikah, Bapak ingin menyampaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri nantinya. Sebagai seorang suami, berkewajiban menafkahi, menyayangi, membimbing istrinya, dan sebaliknya. Seorang istri, ya harus mentaati perintah suami, juga menjaga kehormatan suami. Bagaimana? Kalian mengerti? Sekarang kita laksanakan acara ijab kabulnya. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Baik, Pak. Kita laksanakan sekarang. Bagaimana Bapak-Bapak? Sah? Sah. Mulai sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Selamat buat kita ya, Fer. Akhirnya kita nikah lagi. Sekarang tunjukin di mana anak gua. Iya. Permisi, Pak. Sana cepetan, ambil tuh anak lo. Fer, hati-hati. Karena gue nggak mau jadi janda pada malam pengantin gue. Apa maksud lu? Nggak usah kebanyakan nanya. Sana tuh ambil anak lo. Bukannya lo udah kangen banget sama dia? Waktunya pakai rencana B. Oke. Sekarang saatnya untuk ngilangin magnet di sekitar box bayi itu.
Sayang, nggak ada satupun yang boleh membahayakan kamu. Nggak ada satupun. Karena papa sayang sama kamu. Alia, tenangkan diri kamu. Jangan bertindak bodoh. Kita pasti bisa menemukan Haikal. Putri, tolong temuin anak saya, Putri. Tolong cari lagi. Mungkin Putri bisa ngeliat lagi lewat bola kristal. Itu Haikal, Ma. Tapi itu kan Ferdi. Kurang ajar. Berarti bener kan? Selama ini emang Ferdi yang nyulik Haikal. Kamu lihat sendiri kan, Re? Ferdi dan keluarganya nggak bisa dipercaya. Tante yakin yang melakukan ini semuanya Ferdi. Ferdi tidak bisa memiliki anak dari istrinya. Jadi dia menginginkan anak yang dari Alia dan dia ingin mengambilnya. Ini benar-benar tidak mungkin. Ferdi. Putri, tolong anterin saya ke sana. Sekarang juga. Mana yang akan menjadi warnamu? Alia, Kembalikan anak saya. Kamu benar-benar memalukan, Fer. Ternyata selama ini kamu yang mengambil anak saya. Enggak, Al. Aku enggak. Jangan banyak alasan, Fer. Kamu ngambil anak saya karena istri kamu mandul. Enggak, Al. Enggak. Karena istri kamu nggak bisa ngasih kamu anak, jangan harap kamu bisa ngambil anak saya. Putri, tolong bawa saya dan Haikal pulang. Saya pengen cepet-cepet pergi dari sini sebelum mereka ngerebut Haikal lagi, Putri. Tepat sekali, seperti apa yang udah gue rencanain. Jin peliharaannya Bawang Putih itu pasti bisa tahu keberadaan bayi itu pas Medan Magnet dimatiin sama Lani dan Tia. Dan Bawang Putih seperti dugaan gue, pasti minta cepat datang ke sini. Bawang Putih udah ngeliat sendiri kalau anaknya ternyata ada sama Ferdi. Semuanya sudah selesai. Kamu jangan khawatir lagi ya. Enggak, Putri. Ferdi pasti masih berusaha untuk ngambil anak ini lagi. Putri harus kasih perlindungan ke ruangan ini. Kamu jangan khawatir. Saya sudah melindungi seluruh rumah ini. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sini. Dan Putri juga harus janji kalau mereka nggak akan bisa ngambil Haikal lagi. Tolong Putri, saya nggak mau berpisah lagi sama Haikal. Iya, saya berjanji. Mulai hari ini, saya akan menjaga Haikal dengan baik. Iya Putri, tolong jaga jangan sampai Ferdi dan keluarganya ngambil Haikal lagi.
Dan mulai sekarang gak ada seorang pun yang bisa ngusir gue lagi dari rumah ini. Termasuk lo. Hei, laki-laki ini bukan lagi keponakan lo. Dia adalah babu gue. Ngerti lo? Lo nggak perlu nyakitin tante gue. Berani banget lo ngomong kayak gitu setelah lo menandatangani surat perjanjian. Ferdi, jawab pertanyaan tante. Perjanjian apa lagi yang kamu tanda tangani? Jawab, Ferdi. Sebenarnya apa yang terjadi? Bisa nggak ngobrolnya ditunda besok pagi? Soalnya malam ini gue capek banget. Dan sekarang gue mau tidur sama suami gue. Nenek sihir, ngapain lo ngintip ke kamar gue? Hah? Nggak ada kerjaan lain? Kenapa diam? Gue nggak bakalan ngelepasin lo sampai lo mau ngomong. Apa mau lo? Siska, perjanjian apa yang sudah ditandatangani Ferdi? Itu bukan urusan lo. Gue berubah pikiran. Gue mau ngasih tahu semuanya ke lo supaya lo membenci keponakan favorit lo itu. Dan mulai hari ini, jangan pernah coba halangi jalan gue. Denger ya baik-baik. Kalau lo sama keponakan kesayangan lo itu nggak mau nurutin omongan gue bakalan jual satu persatu harta warisan keluarga lo. Dan satu lagi, jangan coba-coba cari cara keluar dari situasi ini. Karena sama sekali nggak ada jalan keluar. Dan ingat, gue selalu menang. Tante nggak tidur ya semalam? Fer, sebenarnya perjanjian apa lagi sih yang kamu tanda tangani? Siska, Tante. Dia ngancam bunuh anak saya, Tante. Kalau saya nggak nurutin semua perintahnya. Saya nggak punya pilihan lagi, Tante. Selain nurutin apa yang dia mau. Termasuk nikahin dia lagi.
Tapi waktu saya nyelamatin Haikal, tiba-tiba Alia datang. Dan dia malah nuduh saya sebagai penculiknya. Masya Allah, Fer. Lagi-lagi kamu berkorban untuk bawang putih. Sayangnya mereka semua nggak ada yang tahu. Yang lebih parah lagi, Alia justru menganggap kamu jahat gara-gara bawang merah. Alia menuduh kamu yang menculik anaknya. Tante yakin, pasti semua ini sudah direncanakan sama bawang merah. Dia juga yang ngatur rencana supaya bawang putih datang tepat di saat kamu ada di sana. Sehingga Alia menganggap kamu sekongkol sama bawang merah. Kamu nggak bisa tinggal diam, Fer. Kamu harus menemui bawang putih. Ceritakan semuanya. Gimana bisa saya ke sana, Tante? Kalau Siska nggak ngebiarin saya untuk pergi ke sana. Pergi sekarang juga, Fer. Sekarang, Tante. Ini baru jam 4 subuh. Lagian, mana mungkin Alia mau percaya sama saya? Apa salahnya dicoba dulu, Fer? Kamu kan sangat mencintai Alia dan anakmu, kan? Mereka harus tahu yang sebenarnya. Kalau laki-laki yang mencintai bawang putih bukan orang jahat, tapi dia adalah ayah yang baik, yang berani mengambil resiko apapun demi melindungi anaknya. Ayo, kamu harus pergi sekarang, sebelum si wanita iblis itu bangun, Fer. Mana yang akan menjadi warnamu? Ada apa, sayang? Putri, dia ada di sini, Putri. Ferdi ada di sini dan dia mau ngambil anak saya. Tolong, Putri, lakuin sesuatu. Jangan sampai Ferdi masuk rumah ini. Ada apa, Alia? Ferdi, Ma. Lo benar-benar menjijikan, Fer. Gue gak nyangka lo sanggup ngelakuin semua ini. Setiap saat lo selalu ngarang cerita bohong. Dan lo datang ke sini cuma buat ngerampok satu-satunya yang dimiliki sama Alia. Kenapa sih lo gak ngebiarin Alia hidup tenang, Fer? Kenapa? Putri, bawa dia pergi, Putri. Saya nggak mau ngelihat dia lagi di sini. Cepat, Putri.
bagaimana? Saya nggak bisa ngelakuin itu, Tante. Ya, kamu nih selalu aja nggak bisa. Kalau gitu biar Tante yang lakuin. Tante mau telepon mereka, Tante mau kasih tahu semuanya. Andre, sampai kapan kita akan tinggal di sini? Kakak udah mau balik ke rumah. Kita tunggu beberapa saat lagi, Kak. Saya nggak bisa ninggalin Alia saat ini. Nanti aja kalau kondisi dia udah nggak trauma lagi seperti sekarang. Saya berangkat dulu ya, Kak. Ini tasnya, Andre. Makasih, Kak. Selamat pagi, saya Mirna. Bisa saya bicara dengan Bawang Putih? Sampai kapan kamu berhenti mengganggu keluarga saya? Jangan marah dulu, Mbak. Tolong dengarkan saya bicara. Kalian berhutang budi sama keponakan saya. Dia banyak berkorban untuk Bawang Putih. Ferdi mengorbankan hidupnya untuk kebahagiaan anak Mbak. Dia juga tidak menculik anaknya Bawang Putih. Apa yang dia lakukan semalam hanyalah untuk melindungi anaknya. Dengar ya, sampai kapanpun juga, saya tidak pernah percaya sedikit pun juga dengan omongan kamu, ngerti? Saya tidak peduli Mbak mau percaya atau tidak. Tapi ini adalah kejadian yang sebenarnya. Satu lagi ya Mbak, Mbak harus ingat, kalau anaknya Bawang Putih adalah anaknya Ferdi juga. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkalnya. Mbak harus mengerti itu. Siapa yang nelfon barusan, Ma? Ferdi. Dia bilang apa? Bukan. Tantenya si Mirna. Dia bilang bahwa selama ini bukan Ferdi yang menculik Haikal, tapi justru Ferdi yang menyelamatkan Haikal Dan apa, Ma? Ayo bilang. Dan tidak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa Haikal adalah anaknya Ferdi. Nggak ada yang boleh ngambil Haikal dari saya. Mereka nggak boleh ngambil Haikal. Saya harus ngelakuin sesuatu. Mumpung Siska lagi pergi, aku punya kesempatan untuk mencari dokumen-dokumen itu. Mudah-mudahan dokumen-dokumen ini bisa membebaskan Ferdi dari tuntutan Siska. Coba kalau Ferdi ada, pasti dia tahu di mana disimpannya dokumen-dokumen itu. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat juga. Tapi dokumen ini fotokopi. Tapi nggak apa-apa. Tetap akan aku bawa ke pengacara. Siapa tahu ada jalan keluarnya.
Alia? Andre, kamu harus nolongin saya, Andre. Tadi tantenya Ferdi nelfon dan bilang kalau dia juga punya hak atas Haikal dan gak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Karena dia juga bapak dari Haikal. Andre, gimana bisa begitu, Andre? Saya ibunya Haikal, saya yang ngelahirin dia dan saya yang ngerawat dia dan ngebesarin dia. Sekarang saya enak-enaknya tantenya Ferdi bilang kalau ini juga anaknya Ferdi. Andre, kamu harus bantuin saya untuk ngebuktiin kalau Ferdi nggak punya hak atas Haikal. Saya yang ngelahirin dia dan cuma saya yang punya hak atas dia. Tante Mirna benar, Al. Ferdi adalah ayah kandung dari Haikal. Dan gak ada seorang pun yang bisa membantahnya, Al. Mana yang akan menjadi warnamu? Itu dokumen perjanjian yang dibuat perempuan licik itu untuk ditandatangani oleh keponakan saya. Tolong Bapak lihat baik-baik. Siapa tahu ada yang bisa disiasati. Maaf, Bu Mirna. Kalau saya membaca isi perjanjian ini, sangat sempurna. Bahkan tidak ada satu pasal pun yang bisa kita siasati. Sepertinya yang membuat ini benar-benar pintar dan sangat licik tentunya. Tapi Bapak kan pengacara hebat. Harusnya Bapak bisa cari celahnya dong, Pak. Begini, Bu Mirna. Kalau betul adanya bahwa kekayaan ini semua belum atas nama Ferdi, melainkan atas nama bapaknya atau kakeknya, masih ada satu peluang yang bisa kita siasati. Dan ini menjadi kesempatan buat Ferdi untuk membatalkan semuanya. Maksud Bapak? Yang saya maksud peluang di sini adalah anak Ferdi. Andre, apa maksud kamu, Andre? Apa maksud kamu kalau nggak ada satupun yang bisa kita lakuin? Saya yakin pasti ada jalan keluarnya, iya kan, Andre? Iya, Al. Ada satu cara untuk menghindari hal ini. Anak ini lahir di luar ikatan pernikahan. Kalau ayah kandung dari anak ini belum memberikan pernyataan secara hukum, dan dia diadopsi oleh orang lain, maka secara hukum ayah kandung dari anak ini tidak bisa mengakuinya, Al. Andre, kamu jangan sembarangan, Andre. Kamu nyuruh saya untuk ngasih anak ini ke orang lain. Enggak, saya nggak akan mau. Andre, kamu aja ya yang adopsi Haikal. Cuman itu satu-satunya cara, Andre. Maaf, Al. Saya nggak bisa, karena saya belum menikah. Dan yang bisa mengadopsi anak ini hanyalah orang yang sudah menikah, Al. Kalau gitu nikahin saya. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan dan melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi, lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun